Jauh hari sebelum siapa? Sebelum WHO berbicara masalah Islam mandiri, Islam sudah bicara. Fala taqdumu alaih, jangan masuk bagi yang belum masuk, jangan keluar yang sudah keburu di zona wabah. Masya Allah. Kemudian Umar bin Khattab pun akhirnya memutuskan balik kanan. Sempat itu ada interupsi dari siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wahai khalifah, jadi Anda nggak jadi ke Syam? Ya. Apakah Anda lari dari takdir Allah? Maka sang khalifah mengatakan, ya, kami lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir lain yang lainnya. Jika engkau sedang mengembala kambing, lalu ada dua pilihan di hadapanmu, ada lembah yang penuh dengan rumput dan satu lagi lembah yang kering, kerontang, tidak ada rumput. Mana yang kamu pilih? Ini perdebatan teologis Bapak Ibu sekalian di zaman Umar bin Khattab. Kira-kira di kita juga ada ya yang demikian? Ada di sini kebanyakan. Ini Pak DKM udah ada. Ini rata-rata persepsi jamaah terhadap COVID ini ada atau diayak-ayakeun ya teh? Real action. Ini teh benar-benar accident atau desain ini teh? Ada pakar kesehatan di sini? Wah, kalau pakar kesehatan sudah dibaiat ya. Oh, jangan, nggak ada. Tiba-tiba berguguran satu persatu. Iya, ada juga ya. Al-waba wa ta'un. Yang menarik di Mesir, saya lompat ke Mesir. Mesir ini kan pada zaman waktu itu memang pasti zaman Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini Fatimiyin ya, yang lagi berkuasa. Karena Mesir ini memang negara yang menjadi apa ya, istilah gantian para penguasa. Walaupun terakhirnya tentu dikuasai oleh Jenderal Saladin Al-Ayyubi sebagai gubernur Syam, gubernur Mesir ya, yang berhasil mengsunnikan kembali Mesir, mengsunnikan, mengahlu sunnahkan. Nah, pada zaman Bani Fatimiyah terjadi wabah besar, melanda hebat Mesir, kota Kairo, banyak berguguran satu sama lain. Nah, karena sudah mungkin capek menghadapi wabah pandemi ini, maka penguasa Mesir mengumpulkan jamaah di Masjid Al-Azhar, Pak. Di masjid besar, berkumpul tanpa social distancing. Hari Jumat, pada sholat Jumat ada ritual dari 40 habaib. Habaib, alias apa habaib? Para keturunan Rasul. Berdoa dari ba'da Jumat sampai asar. Dengan ritual apa saja. Bahkan ada juga ritual ketika menghadapi pandemi apa? Membuka kitab hadis. Sahih Bukhari, bab jihad. Bagus nggak coba? Katanya kalau kita membuka bab jihad, membahas kitab hadis bab jihad, maka musuh akan lari, termasuk virus. Digelarlah ritual, digelarlah segala acara yang besar yang terjadi gara-gara kumpulan orang banyak di Masjid Al-Azhar. Bukannya virus mereda, bahkan virus terus mewabah. Nah, inilah kenapa Ibnu Hajar sampai mengarang kitab itu, karena beliau risih melihat orang salah persepsi tentang Sahih Bukhari. Persis katanya dulu ketika bangsa Tartar, Mongol menyerang negara Islam, maka sebagian orang mengatakan nggak usah melawan, cukuplah kita di masjid, lalu kita buka Sahih Bukhari, bab jihad, pasti Allah menurunkan pertolongan. Masih ingat dulu di zaman Bandung Lautan Api, ada di sini pelaku sejarahnya? Nggak ada ya? Oh, rata-rata masbuk di sini ya? Ada itu kiai-kiai ajengan-ajengan, entah ajengan permata, kayaknya permata biru ya. Permata biru sudah ada gitu zaman Bandung Lautan Api. Belum ada ya, Bu?
Dari blok berapa kayaknya itu. Ada yang mengatakan tuh, Ustaz, nggak usah takut, tidak usah melawan Belanda, cukup zikir saja di masjid, maka nanti sendok pahalu, halu non halu teh, yang tempat apa untuk apa namanya menumbuk itu pasti akan berterbangan melawan musuh-musuh Allah namanya Belanda katanya. Ya, itulah persepsi yang salah, persepsi yang tidak tepat terhadap apa? Terhadap musibah al-wabah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-wabah wa ta'un seperti sekarang. Saya baca yang paling berabe bapak-bapak sekalian adalah kaum muslimin di negara-negara minoritas Islam. Wabah taun ini bagi para khususnya muslim di Italia yang saya baca di Al Jazeera itu agak sangat terpukul dengan virus ini. Pertama, imigran muslim kan rata-rata pegawai kasar. Imigran muslim nih datang Italia jadi tukang apa, kerja keras. Dan mereka tersebar di kota-kota kecil yang susah terjangkau karena jaraknya perjauhan sesama komunitas muslim. Gara-gara lockdown, gara-gara apa? PSBB ya, itu sangat memusingkan bagi pekerja muslim yang serabutan. Konon kabarnya banyak juga yang kelaparan karena memang nggak sanggup lagi bekerja. Yang kedua adalah urusan pemakaman. Pemakaman bagi jenazah muslim. Mahal harga pemakaman. Alias kuburan kan mungkin muslim kan sedikit, jadi terpaksa harus beli, alias numpang, yang beli pemakaman bukan numpang ya, beli pemakaman dari orang Nasrani. Sama Bapak Ibu sekalian, ketika saya ke Australia, keluhannya adalah keluhan muslim Australia juga sama, keluhan muslim Indonesia ya adalah pemakaman. Di Australia itu satu jenazah, satu pemakaman, satu jenazah saja itu sampai menghabiskan $12.000 Pak. $12.000 Australia. Sekitar 140 juta sekali satu jenazah itu. Kenapa? Mahal makamnya. Makanya sangat kerepotan di mana-mana betul karena padahal Australia luas ya negaranya, tapi untuk pemakaman kan terbatas mereka. Mana pemakaman muslim? Di kita mau alhamdulillah ya. Masih murah meriah ya di sini ya. Di kompleks saya alhamdulillah sudah di Rancaikek, perum saya sudah punya kapling pemakaman 30 tumbak. Siapa yang berminat eksodus ke sana diterima silahkan. Karena dari 30 tumbak itu baru terisi 0,00 sekian persen. Tadinya kita repot kalau ada yang meninggal datang ke Buah Dua, masih ingat Buah Dua itu yang suka banjir Pak? Minta di sana, wah di sini juga udah penuh. Di belakang komplek juga udah penuh. Akhirnya kita rereongan aja beli tanah pemakaman di daerah Cicalengka, daerah Ciantap, itu masih luas. Bicara al-waba seperti itu. Bicara sejarah, bicara sisi teologis dari al-waba, Masya Allah menyadarkan kepada kita sekalian dengan 3 hal. Yang pertama adalah al-waba dan ta'un, mau tidak mau, diterima atau tidak, itu adalah ibtila Rabbani, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasfiyah imaniyah, ujian keimanan. Untuk tahu siapa yang mukmin level yang sejati ataupun mukmin yang levelnya standar saja. Bahkan bisa tahu mana mukmin yang paripurna dan munafik yang sempurna juga. Karena orang munafik paling tidak siap dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini adalah tasfiyah ibtila rabbani, maka seorang mukmin tentu hanya akan mengatakan, hanya akan berserah diri, hanya akan taslim dengan apa yang Allah ujikan ini, seraya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah
agar dia, setiap diri orang beriman diberi kekuatan, diberi kesabaran dalam menjalani ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Andalus, negara besar, penguasa Islam, ketika diserang taun, Masya Allah, hancur itu kota Andalus. Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu sempat diceritakan, mohon maaf, dalam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu ada sempat coretan tentang bagaimana kacau balaunya Andalus. Benar ujian dari Allah. Ya, mayat bergelimpangan di mana-mana, di lorong-lorong, di pasar-pasar. Para ulama, para tokoh sibuk menyolatkan jenazah yang setiap saat terus datang datang ke tempat, ke masjid. Masya Allah. Ada anekdot katanya, ada seorang ajengan mungkin kecapean gitu ya. Kecapean nyolatin jenazah sehingga dia ngomong ketika, Pak Kiai, itu ada yang meninggal, bantuin, tolong disolatkan. Aduh, saya juga kena ya jamaah, saya juga sakit, ya maaf ya nggak bisa. Akhirnya bener, kena beneran itu. Tadinya sih malas gitu dah. Mungkin dari pagi nyolatin gitu Pak. Allah, besok Allah ujian. Termasuk Mesir, ketika zaman Mesir terlanda itu, ternyata itu dibantu mewabahnya. Sudah ada tidak kerumunan massa yang besar, kemudian kedatangan jamaah haji yang baru pulang dari Hijaz, kan pakai jalur laut. Di sana terjadi interaksi alias kontak, maka datang ke Mesir jemaah haji membawa apa? Virus. Maka terjadi ledakan masif, ledakan dalam at-taun ini. Masya Allah. Makanya kita bicara masalah ibtila, ujian dari Allah. Kita sedih melihat dokter-dokter, perawat-perawat sebagai ujung tombak berguguran. Kadang 9 orang per hari, 10 orang per hari, ini petugas kesehatan. Kiai-kiai juga banyak ini, kiai-kiai, ustad-ustad. Saya cek di ini, Masya Allah. Sudah banyak yang syahid. Kita syahid, mudah-mudahan. Syahid di hadapan Allah. Dan selanjutnya hadirin, al-waba, al-musibah, at-ta'un, bukan hanya ibtila, bukannya tasfiyah alias apa? Penseleksian dari Allah Azza wa Jalla. Musibah juga adalah bukti dari apa? Musibah juga adalah kafarah. Alias apa? Kifarat dari kesalahan, dari kedosa, dari kekhilafan seorang mukmin. Hampir gubernur-gubernur yang di Syam yang tewas di mimbar itu satu kata mengatakan bahwa namanya al-waba adalah rahmatun wa fadlun. Alias apa? Bahwa musibah ini bapak-bapak ibu-ibu adalah kasih sayang dari Allah. Ini adalah kafarat dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terjadi, dari kekhilafan seorang mukmin, dari kekeliruan seorang hamba Allah yang lurus. Kafarat memang. Sakit itu kan kifarat. Sakit itu penghapus. Sakit itu bisa Ya menghapus dosa, menghapus kekurangan, menghapus kesalahan. Berbahagialah bagi yang terhapuskan dosanya, kekurangannya, sehingga menghadap Allah dalam keadaan nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang menghadap Allah yang esa. Dan yang ketiga, bisa jadi musibah juga adalah memang azab ilahi. Karena adanya al-inkar, pembangkangan. Adanya al-isyan, kemaksiatan. Kalau sudah kemaksiatan, kalau sudah kemungkaran terjadi, yang tidak melebihi batas, yang sudah melebihi batas, maka pasti suatu saat Allah kirim al-waba, Allah kirim musibah, Allah kirim at-ta'un, akan jadi tazkirah, jeweran, warning, penyadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan coba lihat gimana katanya menghadapi Covid ini dengan 3M ya.
menutup, menguras, terus apa? Apa itu 3M? Oh itu mah demam berdarah ya. Masih 3M. Masjid kita berapa M ini? Saya kaget perasaan waktu dulu saya ngebegini masjidnya. Masya Allah. 3M juga ini ya? 3M. Terima kasih yang sudah memberikan 3M ya. Ya artinya dengan kita tazkirah dari Allah, warning dari Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa memang jangan main-main dengan kemaksiatan. Al-bala akan menyebar, al-bala wal waba akan mewabah itu kalau kemungkaran sudah merajalela, kalau kezaliman merajalela, kalau sayiat, kemungkaran, sayiat alias pekerjaan nista sudah terjadi di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan sih kita tidak demikianlah. Mungkin ada sebagian kita, warga kita, saudara kita yang masih jauh dari jalan ilahi, jalan kebenaran. Tapi pada dasarnya insya Allah Indonesia ini negeri yang religius, negeri yang muslimnya taat-taat, bagir-bagir ya. Wallahualam pemimpinnya ya. Itulah renungan Bapak Ibu sekalian mengenai al-waba wa ta'un. Dan yang paling tentu kita sadari bersama bahwa ukhuwah persaudaraan, bahwa soliditas di antara kita harus lebih ditingkatkan lagi dalam menghadapi ujian seperti ini.